Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Duliani Soska, NIM 20059139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen waktu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Mengapa kita perlu manajemen waktu? Yang pertama yaitu agar hidup lebih disiplin terhadap waktu. Yang kedua, lebih teratur dalam menjalani hidup. 3. Tidak menyesal karena menggunakan waktu sebaik-baiknya. 4. Meminimalisir resiko menyesal di kemudian hari. 5. Melatih diri untuk terus melakukan hal positif karena tahu bahwa pentingnya manajemen waktu. Bagaimana cara efektif mengelola waktu? Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan, fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan waktu yang disediakan. Yang kedua yaitu menyusun prioritas. Maksudnya yaitu menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Urutan prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan hal mana yang dirasa lebih penting, mendesak, atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Menyusun jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Fungsi pembuatan jadwal adalah menghindari bentrokan kegiatan, kemudian menghindari kelupaan dan mengurangi ketergesaan. Yang keempat yaitu bersikap asertif. Bersikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. Yang kelima yaitu bersikap tegas. Merupakan strategi yang ditetapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu. Yang terakhir yaitu menghindari penundaan. Penundaan dalam pelaksanaan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kemudian, merusak jadwal kegiatan yang telah disusun secara teratur, serta mengganggu terciptanya tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat dalam manajemen waktu. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan. Maksudnya adalah sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian pada target pencapaian. Kita tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pekerjaan dan meningkatkan peluang.
Maksudnya yaitu pekerjaan yang selesai, tepat waktu dan sesuai, tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Yang ketiga yaitu mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketetapan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres, dan juga tekanan. Di samping itu, berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang rasanya kurang memadai dengan lebih cermat tanpa khawatir. Yang terakhir, mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas serta terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Penelitian telah membuktikan bahwa manajemen waktu mahasiswa wanita lebih baik daripada manajemen waktu mahasiswa pria. Hal ini ditunjang oleh pendapat yang mengatakan bahwa bila wanita mempunyai waktu luang, mereka lebih suka mengisinya dengan mengerjakan berbagai pekerjaan ringan daripada hanya bersantai. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh waktunya diisi dengan kegiatan. Hal demikian berbeda dengan kaum pria yang lebih suka mengisi waktu luangnya dengan tidur atau bersantai. Yang kedua yaitu usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara usia dengan manajemen waktu. Semakin tinggi usia, maka semakin baik pula manajemen waktunya. Semakin tinggi usia kita, maka pemikiran kita akan semakin dewasa dan pengalaman kita lebih banyak. Kita sudah dapat memikirkan dengan baik mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Sehingga semakin tinggi usia, maka semakin baik manajemen waktu kita. Dampak dari penggunaan manajemen waktu yaitu yang pertama, memiliki prioritas yang jelas dalam bekerja. Yang kedua, dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan dalam bekerja. Yang ketiga, dapat tepat waktu dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk tetap berkonsentrasi terhadap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang baik. Yang kelima, dapat melatih kebiasaan disiplin untuk hal-hal yang berhubungan dengan waktu, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan lebih efisien. Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.